Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Terima kasih. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia, khususnya kurikulum yang berlaku di tataran SD, SMP maupun SMA. Di pertemuan yang lalu juga kita sudah berbicara juga bagaimana kurikulum saat ini. Saat ini kita menggunakan kurikulum apa? Merdeka. Kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu tidak serta-merta tiba-tiba langsung muncul penerapan kurikulum Merdeka. Ada prosesnya ya kan mahasiswa, dan itu sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Rekan-rekan mahasiswa, di dalam kurikulum Merdeka ini nanti kita akan lebih banyak mengidentifikasi bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di mata pelajaran tertentu. Salah satunya yang akan kita kaji adalah bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, nanti rekan-rekan mahasiswa akan menerapkan kurikulum Merdeka ini waktu melakukan kegiatan PLP. Ya. Hari ini rekan-rekan mahasiswa, kita akan melakukan kegiatan, kita akan melakukan project, kita akan membuat kelompok, yaitu dengan mengidentifikasi bagaimana penerapan kurikulum Merdeka khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di satuan pendidikan tertentu, misalnya di SMP, di MTS, di SMA, di SMK, dan MA. Berarti nanti rekan-rekan mahasiswa akan memunculkan atau membuat kelompok-kelompok tersebut. Oke, hari ini rekan-rekan mahasiswa ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang berangkat? Oh, Ardi ya. Mas Adi sudah 2 hari ini tidak berangkat gitu ya. Oke. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum saya masuk ke dalam pembagian kelompok, kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang lalu dan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Silakan. Tidak ada? Oke. Masih ingat ya kurikulum Merdeka itu seperti apa? Ya. Coba, kurikulum Merdeka itu yang bagaimana sih? Proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi salah satu pencirinya ada itu. Ada lagi mungkin ciri-ciri dari kurikulum Merdeka? Ya, pembelajaran berpusat ke siswa. Ada lagi mungkin ciri-cirinya? Sudah ada P5, pembelajaran berpusat ke siswa. Ada lagi? Yuk. Ayo. Apa Mas? Selain tadi ada P5, kemudian pembelajaran berpusat ke siswa, apa lagi? Menggunakan model pembelajaran yang interaktif, bisa menggunakan inquiry, bisa menggunakan project based learning, bisa menggunakan apa? Problem based learning. Oke, itu adalah ciri-ciri di dalam kurikulum Merdeka. Nah, hari ini rekan-rekan mahasiswa, kita akan berdiskusi berkaitan dengan bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di tataran satuan pendidikan MTS, SMP, SMA, SMK, dan MA. Ingat, MTS dan SMP ini merupakan satuan pendidikan yang setara ya, sama-sama di SMP. Jadi nanti menggunakan CP yang ambil mirip. Nah, kemudian ada juga yang SMK, SMA, dan MA. Nanti kalian bisa mendiskusikan. Oke, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Saya buat menjadi 5 kelompok untuk mengidentifikasi atau berdiskusi
berdiskusi berkaitan dengan topik-topik yang akan kita diskusikan nanti. Silahkan buat menjadi 5 kelompok. Silahkan. Ya, langsung membuat 5 kelompok. Bisa bertukar, bisa berpindah tempat dan lain sebagainya. Kelompoknya bisa menyesuaikan. Ya, silahkan. Kelompok 1 sudah terbentuk. Berapa orang? Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, 5 kali 5 berarti 25. Ya, ada 5 sampai 6 orang kalau gitu. 5 sampai 6 orang. Ya, kelompok 1 sudah terbentuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Oke. Sudah terbagi kelompok. Bukan ya, ini kelompok 5. Nah, bagian kelompok 5. Hah? Berapa orang? Enggak apa-apa. Berarti ya. Nah, maksud ini di 1 depan, Mas. Ya. Kenapa bocor? Nah. Baik ya. Sekarang rekan-rekan mahasiswa melakukan diskusi untuk memecahkan kelompok 1 penerapan kurikulum khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia di MTS. Kelompok 2 diskusi penerapan kurikulum bahasa Indonesia di SMP. Kelompok 3 penerapan kurikulum bahasa Indonesia di SMA. Kelompok 4 penerapan Kelompok 4 penerapan kurikulum bahasa Indonesia di SMK. Dan kelompok terakhir, kelompok 5 penerapan kurikulum bahasa Indonesia di MA. Yuk, silakan berdiskusi. Cukup 3 menit ya untuk mendiskusikan itu. Silakan. Yuk, kelompok 1. Kelompok 4 ya tadi ya. Ya, kelompok 4 di SMA ya berarti ya. SMK. Oke, SMK. Kelompok 5 di MA. Oke, nanti perwakilan salah satu kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Waduh. Silakan ke kelompok 1. Kelompok 1, benar kelompok 1 ini Mas. Pencak bintang. Ikan sini udah full.
Oke, cukup. Coba kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 bisa ke depan, ke sini depan saja untuk menyamakan. Karena kenapa? Nanti kegiatan kelompoknya ini akan berlanjut ya, akan berkelanjutan, tidak hanya di pertemuan ini, tetapi juga nanti berlanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke Pak, silakan salah satu saja untuk menyampaikan sedikit hasilnya. Kelompok 2, nggak apa-apa. Ini di SMA, SMP. Ya, SMP. Ayo bagaimana? Sampaikan saja seperti apa hasilnya. Silakan. Gak apa-apa, salah satu. Ya. Gak apa, ke depan aja. Ya. Ya, berdua berani yuk. Mewakili kelompok 2. Ya, mewakili kelompok 2. Nanti yang lainnya juga perwakilan. Silakan. Berdua kalau yang berani. Oke, ya sampaikan ke teman-temannya. Di sini aja. Di sini. Ya. Sampaikan ke teman-temannya bagaimana hasil dari diskusi temannya tadi, sedikit saja. Ya. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka di SMP. Oke, silakan. Jadi di SMP itu kayak ada kegiatan Kamis Sehat. Jadi di sini itu ada kayak jalan tiap hari itu kan Iya. sekolahnya itu kan di hari misal di hari Kamis itu sih setiap hari Kamis sekolahnya Kamis Sehat. Jadi setiap pembelajaran jam pertama sampai kedua itu siswa semua siswa sama guru itu melakukan sepeda santai terus selanjutnya ada beberapa yang kita tanya Ada banyak juga ya, seperti kegiatan-kegiatan yang membutuhkan proyek. Berarti sudah menerapkan kurikulum merdeka di situ ya, salah satunya menggunakan kegiatan berbasis proyek. proyeknya itu setiap siswa itu siswa itu dikelompokkan. Jadi setiap kelompok itu datang ke usaha-usaha di sekitar sekolahannya itu wawancara, tanya-tanya mengenai produknya yang harus dikembangkan oleh siswanya, muridnya itu menghasilkan produk. Terima kasih kelompok 2, bisa kembali ke tempat. Oke, kasih plus untuk kelompok 2 tayangan mahasiswa. Nah, tayangan mahasiswa nanti di pertemuan yang akan datang, proyek kegiatan kita ini nanti akan terus berlanjut, akan terus berkembang. Nanti masing-masing kelompok, masing-masing perwakilan akan mempresentasikan hasilnya, akan menyampaikan hasilnya. Salah satu poin dari asesmen dari kegiatan ini nanti bagaimana rekan-rekan mahasiswa bisa mengidentifikasi penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing yang sudah saya tugaskan di masing-masing kelompok. Jangan lupa nanti dibuat laporannya, jangan lupa nanti kelompoknya untuk siap untuk presentasi, dan nantinya akan menjadi bahan pijakan kita untuk mengevaluasi, menganalisis penerapan kurikulum di satuan pendidikan atau penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Itu ya, ada pertanyaan mungkin dari masing-masing kelompok? Cukup ya? Cukup. Untuk kegiatan minggu depan rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan bagaimana berkaitan dengan diskusi kita, kendala-kendala penerapan kurikulum merdeka di masing-masing satuan pendidikan. Kita harus bisa mengidentifikasi kendala-kendalanya, hambatannya, supaya apa? Pada saat nanti rekan-rekan mahasiswa terjun atau berada di sekolah mitra untuk kegiatan PLP, kita sudah bisa mengantisipasi dan menentukan langkah-langkah taktis apa untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering muncul di sekolah-sekolah mitra di satuan pendidikan yang sudah ditentukan tadi. Gitu ya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Itu tadi beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan pendidikan merdeka di masing-masing satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda pula. Terima kasih, saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang dengan tugas yang sudah kita sampaikan tadi dan proyek yang sudah kita sepakati tadi. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.